Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam. Selamat malam. Baik ya, kabarnya ya. Sini ada yang bisa masuk? Nihil. Nihil ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Membaca basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pembelajaran pada malam hari ini, sebelumnya kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Kita mulai dari sekarang, masih ingat ya? Masih? 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ya, begitulah. Nah, ini pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang berilmu. Tujuannya agar kita selalu terbiasa menjadi orang yang berpengetahuan, selalu menjadi orang yang menghargai sama orang lain. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang alam gaib. Apa itu alam gaib? Alam yang tidak tampak oleh mata dan tidak tampak oleh panca indera manusia. Oleh mata dan tidak tampak oleh panca indera manusia. Nah, itu alam gaib. Jadi alam yang tempatnya itu tempat malaikat, jin, dan setan, iblis. Nah, itu tempatnya di situ. Nanti kalian kalau ke situ nyusul kalau sudah mati. Nah, sekarang berilmu, pengertian berilmu. Nah, berilmu ini adalah apa? Orang yang mempunyai pengetahuan atau kemampuan. Tuliskan. Jadi berilmu. Jadi berilmu itu adalah kemampuan seseorang untuk berilmu. Nah, maksudnya itu kalau seseorang itu mempunyai kemampuan menggambar yang sangat luas atau sangat bagus dibanding dengan mempelajari ilmu yang lain, itu bisa dikatakan orang yang mempunyai ilmu itu. Terus pokoknya itu lebih mengedepankan kebaikan lah namanya. Contohnya ya seperti kalian misalnya ini bisa MTK sama IPA, tapi kalian lebih pintar dalam bidang MTK. Nah, itu kalian mempunyai ilmu MTK. Semua orang itu mempunyai ilmu semua, tapi tidak ada yang khusus, itu jarang. Yang khusus mempunyai ilmu apa atau apa itu jarang. Nah, itu. Nah, untuk pentingnya memiliki ilmu itu sangat penting, karena dalam kehidupan ini, persaingan ini, zaman kan semakin modern, ya kan Nah, itu sangat penting. Jadi untuk menghadapi manusia memiliki semangat atau kesulitan itu pasti ada, jadi memerlukan ilmu yang sangat luas. Nah, sekarang golongan ilmu itu ada 4. Yang pertama yaitu orang tahu.
tahu dan tahu bahwa dirinya itu tahu. Nah, itu bagus. Jadi maksudnya itu gini, kalian memiliki kemampuan untuk menggambar. Kalian tahu kemampuan kalian menggambar. Nah, itu seperti itu. Orang yang tahu atau tahu bahwa dirinya tahu. Benar? Benar. Paham tak? Tahu. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Terus yang kedua yaitu orang yang tahu tapi tidak tahu. Orang yang tidak tahu. Nah, itu 4. Baca orang 4 golongan. Yang pertama yaitu orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Tadi itu seperti kalian bisa menggambar tapi kalian tahu kalau bisa menggambar. Nah, parahnya lagi orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Itu maksudnya gini, kalian tahu kalau itu bohong tapi kalian memaksa melakukan. Nah, itu kalau bohong itu dosa. Nah, gitu. Itu orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Paham nggak? Tak mubeng. Paham. Orang yang tidak tahu tapi dirinya tahu. Nah, ini yang bagus. Kalian tidak mengerti apa-apa tapi kalian mengerti kalau saya ini tidak mengerti apa-apa. Harusnya saya harus bertanya, kan gitu. Nah, itu orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, yang keempat itu orang yang tidak tahu tapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini kebalikan dari tadi. Dia sudah mengerti kalau dirinya itu bodoh tapi dia malu bertanya, tidak mau bertanya, intinya sombong lah. Nah, itu orang yang tidak tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, itu sudah ditulis dulu, nanti dilanjutkan.
Sudah terusnya. Nah, kita lanjutkan lagi, yaitu perintah mencari ilmu. Perintah mencari ilmu ini maksudnya itu ilmu harus dituntut, harus bagi laki-laki maupun perempuan itu wajib baginya, karena setiap orang Islam itu harus menuntut, dan perintahnya ada di surat Al-Alaq yang ayat pertama, yaitu ayat 1 sampai 5. Di dalam Al-Quran itu ada kosakata ikra, bacalah. Nah, itu termasuk agar kalian disuruh untuk selalu menuntut ilmu, agar mempunyai ilmu. Nah, itu. Selanjutnya yaitu manfaat ilmu bagi diri sendiri. Sudah ya ini ya. Manfaat bagi diri sendiri yaitu dapat mengatasi persoalan. Setiap persoalan pasti akan dihadapi orang-orang yang berilmu. Kalau kalian tidak mempunyai ilmu kan kalian nggak bisa mikir kenapa begini kan begitu. Itulah ilmu. Selanjutnya yaitu dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Yaitu kalau kalian sudah mempunyai ilmu, sudah menuntut ilmu, pasti kalian mencari yang benar, hadis yang benar, yang sahih, yang benar, yang mana bisa membedakan benar atau salahnya. Itu bagi diri sendiri. Dan kalau bagi orang lain itu kalian bisa memberitahu, menginformasikan tentang apa yang kalian tahu itu. Nah, itu bisa menambah pahala kalian. Nah, seperti itu. Nah, perilakunya biasanya orang yang berilmu itu memiliki semangat untuk menguasai ilmu. Jadi semangatnya itu tinggi. Kalau kalian ingin apa gitu, pasti diusahakan semaksimal mungkin. Contohnya kalau kalian mengerjakan UAS seperti itu, malamnya kalian semangat untuk belajar agar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, terus juga rajin mendatangi majelis. Itu kalau agama, rajin mendatangi majelis itu. Kalau seperti umum ya bekerja, bersekolah, semangat, teratur, disiplin, nah itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk sampai sini ada yang bisa ditanyakan? Kalau tidak, ditulis.
Apa am? Teman, apa am? Manfaat ilmu. Tanya gitu. Ada yang tanya, paham beneran apa enggak kamu? Lampak. Benar, Mas. Sekolahnya masih online ya? Masih. Kapan? Siap. Dah. Maju am. Ini loh dilempar ke temannya. Nanti kalau di sini ada soal nanti dijawab sebisa kalian. Sini, ini dilempar ke temannya. Dari sini. Pur, Pak. Boleh. Wangi. Tuh. Sudah balik sana. Maju ya. Ini ya. Baca. Oke ya. Maju. Dulu. Tadi baca. Nyut. Aduh, jauh-jauh. Sudah ketemunya. Baca. Pertanyaannya apa? Apa pengertian berilmu? Orang yang memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu. Ya, jadi sudah balik, nggak apa-apa. Beri aplaus untuk teman kalian. Apa tadi? Am. Orang yang berilmu. Berilmu apa? Tadi Ilmu. orang yang memiliki kemampuan atau ilmu atau pengetahuan. Jadi semuanya, semua makhluk hidup. Nah, pada pertemuan malam hari ini kiranya Bapak cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya semoga bisa berkumpul kembali seperti pada malam hari ini. Tetap semangat. Sebelum Bapak tutup, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Indah sekali, semangat sekali. Ya, demikian dari pembelajaran pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.